Skema latihan keras timnas membuahkan hasil. Fisik pemain mendadak jadi sorotan. Timor Leste was-was jelang laga. Performa impresif timnas Indonesia di ajang Piala ASEAN 2026 terus menjadi pusat perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Setelah sukses membuka perjalanan di grup A dengan kemenangan meyakinkan 5-1 atas Kamboja, skuad Garuda kini semakin mendapatkan sorotan positif dari berbagai pihak. Bukan hanya karena produktivitas gol yang tinggi, tetapi juga karena satu aspek yang dianggap mengalami peningkatan luar biasa, yaitu kondisi fisik para pemain. Di bawah arahan pelatih John Hartman, timnas Indonesia menunjukkan perubahan yang sangat mencolok dalam hal daya tahan, intensitas permainan, dan kemampuan menjaga tempo pertandingan selama 90 menit penuh. Jika sebelumnya Indonesia kerap mengalami penurunan performa pada babak kedua, kini situasinya terlihat berbeda. Para pemain justru mampu mempertahankan agresivitas hingga menit-menit akhir pertandingan. Perubahan tersebut tidak terjadi secara instan. Di balik performa impresif yang kini ditunjukkan skuad Garuda, terdapat program latihan keras yang telah diterapkan sejak masa pemusatan latihan. Hartman bersama tim pelatihnya merancang metode latihan yang menuntut para pemain bekerja pada intensitas tinggi, baik dari sisi fisik maupun mental. Sejak hari pertama menjalani pemusatan latihan, para pemain langsung dihadapkan pada berbagai program yang dirancang untuk meningkatkan kapasitas aerobik, kekuatan otot, kecepatan, serta kemampuan pemulihan setelah melakukan sprint berulang. Program tersebut memang tidak mudah dijalani. Namun hasilnya kini mulai terlihat secara nyata di atas lapangan. John Hartman dikenal sebagai pelatih yang sangat memperhatikan detail. Ia memahami bahwa sepak bola modern tidak hanya ditentukan oleh kualitas teknik pemain. Dalam pertandingan dengan tempo tinggi, kemampuan fisik seringkali menjadi faktor pembeda antara kemenangan dan kekalahan. Karena itulah Hartman menekankan pentingnya membangun fondasi fisik yang kuat sebelum berbicara tentang strategi dan taktik. Menurutnya, tim yang memiliki stamina prima akan lebih mudah menerapkan berbagai skema permainan karena para pemain mampu menjalankan instruksi dengan konsisten sepanjang pertandingan. Pendekatan ini tampaknya berhasil diterapkan di timnas Indonesia. Dalam laga melawan Kamboja, para pemain terlihat aktif melakukan pressing sejak menit awal. Mereka tidak memberikan ruang bagi lawan untuk mengembangkan permainan dan terus menekan setiap kali kehilangan penguasaan bola. Yang paling menarik, intensitas tersebut tidak mengalami penurunan signifikan meskipun pertandingan berlangsung hingga penghujung laga. Bahkan beberapa pemain masih mampu melakukan sprint dan melakukan tekanan agresif pada menit-menit akhir. Hal ini menunjukkan bahwa program kebugaran yang diterapkan Hartman mulai membuahkan hasil yang sangat positif. Kondisi fisik yang semakin baik juga memberikan dampak langsung terhadap efektivitas strategi tim. Dalam sistem permainan yang diterapkan Hartman, para pemain dituntut untuk melakukan transisi dengan cepat. Ketika kehilangan bola, mereka harus segera melakukan tekanan untuk merebut kembali penguasaan. Sebaliknya, saat berhasil merebut bola, mereka harus mampu melancarkan serangan secara cepat dan terorganisasi. Strategi seperti ini membutuhkan stamina yang luar biasa. Tanpa kondisi fisik yang prima, para pemain akan kesulitan menjalankan tugas tersebut secara konsisten. Namun kini, timnas Indonesia mulai menunjukkan bahwa mereka mampu memainkan sepak bola berintensitas tinggi tanpa kehilangan keseimbangan. Peningkatan fisik para pemain juga terlihat dari kemampuan mereka memenangkan duel-duel di lapangan. Baik dalam perebutan bola di lini tengah maupun duel udara di area pertahanan dan penyerangan, para pemain Indonesia tampil lebih kuat dan percaya diri. Rizky Ridho, yang menjadi salah satu pilar penting di lini belakang, terlihat semakin tangguh dalam mengawal pertahanan tim. Selain mampu membaca permainan dengan baik, ia juga menunjukkan ketahanan fisik yang sangat baik saat menghadapi tekanan lawan. Hal yang sama juga terlihat pada pemain-pemain lain yang mampu menjaga performa stabil sepanjang pertandingan. Tidak mengherankan jika kondisi fisik timnas Indonesia kini menjadi bahan pembicaraan di berbagai media Asia Tenggara.
Banyak pengamat menilai bahwa Indonesia sedang berada dalam salah satu fase terbaiknya dari sisi kebugaran pemain. Kondisi ini tentu menjadi modal berharga untuk menghadapi pertandingan-pertandingan berikutnya. Salah satu tim yang diperkirakan paling memperhatikan perkembangan tersebut adalah Timor Leste. Lawan Indonesia berikutnya itu datang ke pertandingan dengan situasi yang tidak ideal. Setelah menelan 2 kekalahan beruntun dari Vietnam dan Singapura, mereka kini harus menghadapi Indonesia yang sedang berada dalam tren positif. Bagi Timor Leste, pertandingan ini menjadi tantangan yang sangat berat. Selain harus menghadapi tekanan untuk meraih hasil positif, mereka juga harus mencari cara untuk meredam intensitas permainan Indonesia yang terus meningkat. Berdasarkan evaluasi pertandingan sebelumnya, Timor Leste memiliki beberapa kelemahan yang berpotensi dimanfaatkan oleh skuad Garuda. Salah satunya adalah kemampuan bertahan saat menghadapi situasi bola mati. Dalam beberapa laga terakhir, mereka beberapa kali kebobolan melalui skema tendangan sudut maupun umpan silang dari sisi lapangan. Dengan kondisi fisik para pemain Indonesia yang sedang berada dalam performa terbaik, ancaman dari situasi bola mati diperkirakan akan semakin besar. Para pemain Indonesia memiliki kemampuan untuk terus bergerak dan mencari ruang sepanjang pertandingan, sehingga peluang menciptakan ancaman dari bola mati menjadi lebih tinggi. Selain itu, kecepatan permainan Indonesia pada awal pertandingan juga menjadi perhatian khusus bagi Timor Leste. Statistik menunjukkan bahwa Indonesia seringkali tampil sangat agresif pada 30 menit pertama. Dalam periode tersebut, para pemain langsung menekan lawan dan berusaha mencetak gol secepat mungkin. Jika Timor Leste gagal mengantisipasi tekanan awal tersebut, mereka berisiko tertinggal lebih dulu dan semakin kesulitan mengembangkan permainan. Situasi seperti ini tentu menjadi salah satu fokus utama dalam persiapan yang dilakukan tim pelatih Timor Leste. Pelatih Timor Leste, De Pedro, bahkan secara terbuka mengakui kualitas yang dimiliki timnas Indonesia saat ini. Ia menilai bahwa Indonesia merupakan salah satu tim dengan perkembangan paling pesat di kawasan Asia Tenggara. Menurutnya, para pemain Timor Leste harus tampil sangat disiplin dan bekerja ekstra keras jika ingin mengimbangi permainan Garuda. De Pedro juga memahami bahwa kekuatan utama Indonesia saat ini bukan hanya terletak pada kualitas individu para pemain, tetapi juga pada kemampuan mereka menjaga intensitas permainan sepanjang pertandingan. Oleh karena itu, Timor Leste diperkirakan akan bermain lebih defensif dan berusaha menutup ruang sebanyak mungkin. Sementara itu, di kubu Indonesia, fokus utama tetap tertuju pada upaya mengamankan 3 poin. Pertandingan melawan Timor Leste memiliki arti yang sangat penting dalam perjalanan timnas Indonesia di Grup A. Kemenangan akan membuat posisi Indonesia semakin kuat dalam persaingan menuju babak semifinal. Persaingan di Grup A sendiri berlangsung cukup ketat. Selain Indonesia, terdapat Vietnam dan Singapura yang juga memiliki ambisi besar untuk lolos ke fase berikutnya. Oleh karena itu, setiap pertandingan memiliki nilai yang sangat penting dan tidak boleh dianggap remeh. John Hertman memahami bahwa kemenangan atas Kamboja tidak boleh membuat tim terlena. Ia terus mengingatkan para pemain untuk tetap fokus dan menjaga mentalitas kompetitif. Menurutnya, keberhasilan di turnamen hanya bisa diraih jika tim mampu menjaga konsistensi dari satu pertandingan ke pertandingan berikutnya. Di sisi lain, para pendukung timnas Indonesia mulai menunjukkan optimisme yang semakin tinggi. Banyak yang percaya bahwa kombinasi antara kualitas pemain, kondisi fisik yang prima, serta strategi yang diterapkan Hertman dapat membawa Indonesia melangkah jauh di turnamen ini. Atmosfer positif yang mengelilingi timnas Indonesia saat ini menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan berikutnya. Para pemain terlihat semakin percaya diri, komunikasi antar lini berjalan baik, dan pemahaman terhadap sistem permainan juga terus berkembang. Jika mampu mempertahankan performa seperti yang ditunjukkan saat menghadapi Kamboja, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali meraih kemenangan. Kekuatan fisik yang kini menjadi salah satu senjata utama dapat memberikan keuntungan besar, terutama ketika pertandingan memasuki fase-fase krusial. Pada akhirnya, laga melawan Timor Leste bukan sekadar pertandingan biasa.
Ini adalah kesempatan bagi timnas Indonesia untuk membuktikan bahwa transformasi yang dibangun John Hartman benar-benar berjalan ke arah yang positif. Kemenangan akan semakin memperkokoh posisi Garuda di papan atas klasemen dan mengirim pesan kuat kepada para rival, bahwa Indonesia siap menjadi kekuatan utama di Piala ASEAN 2026. Dengan fisik yang semakin kuat, mentalitas yang semakin matang, dan dukungan besar dari jutaan supporter, skuad Garuda kini melangkah penuh keyakinan. Timor Leste mungkin sudah bersiap membangun benteng pertahanan yang rapat, tetapi Indonesia datang dengan energi, kepercayaan diri, dan ambisi besar untuk kembali menunjukkan taringnya di panggung Asia Tenggara.